Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Ikhwah, kita masih dalam pembahasan kitab puasa Syam, yaitu dalam bab larangan berbuat dosa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan beberapa poin, bahwasanya seorang yang berpuasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum atau tidak melakukan hubungan intim, tapi dia juga harus menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila perkara yang diharamkan, yang dilarang itu tidak boleh dilakukan orang yang sedang tidak puasa, konon lagi orang yang sedang berpuasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab." Apabila kalian sedang berpuasa, di hari kalian sedang berpuasa, fala yaskhab wa fala yarfath wa la yaskhab. Janganlah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tercela, wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak, membuat kegaduhan. Ini adalah perkara yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Perkara yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Seorang apabila dia mencaci maki orang lain tidak membatalkan puasa. Apabila dia berbuat kegaduhan tidak membatalkan puasa. Karena hal-hal itu tidaklah termasuk dalam kategori membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja, minum, hubungan intim, muntah dengan sengaja, dan lain-lainnya, atau haid atau nifas. Adapun kalau mereka mencuri misalnya, atau caci maki orang, sumpah palsu, saksi palsu, itu semua walaupun termasuk dosa, namun dia tidak termasuk dalam kategori membatalkan. Demikian ikhwah. Apabila seorang melakukan hal yang membatalkan puasa, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Tapi kalau dia melakukan sebuah dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tetap sah, tidak harus mengganti, tapi pahalanya tidak ada. Ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min nasibin illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa, tak diterima puasanya. Yang dia dapati hanya lapar dan dahaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yada' qaula zur wa 'amila bihi falaysa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wala syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu ataupun persaksian palsu dan masih melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan puasa yang dia lakukan.
Padahal Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam, semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang langsung akan memberinya pahala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, ya, bahkan sampai kalau ada orang-orang yang memancing-mancing kemarahan kita, memancing-mancing buat kegaduhan, Rasulullah mengatakan fa in sabba wa ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mencelanya atau membuatnya gaduh, menggaduhinya, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Demikian ikhwah. Baik, kita sudah jelaskan 3 poin dalam fikih babnya. Kita masuk pada poin yang keempat, in waqa'a jahlu wasafun an ghairi saim ala saim. Apabila perbuatan jahil atau perbuatan bodoh itu muncul dari orang yang tidak puasa kepada orang yang sedang berpuasa, mungkin yang mencela, si pencela tidak sedang berpuasa, yang dicela sedang berpuasa. Fala yuqabiluhu bimislihi, maka jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Bal alaihi ayyatahalla bimakarimil akhlaq. Hendaklah dia membalasnya dengan akhlak yang mulia. Tidak boleh dibalas dengan perbuatan bodoh yang sama. Wa yatadzakkaru annahu shaimun, dan hendaklah dia mengingat dia itu sedang berpuasa. Jangan dilawani perbuatan jahil yang muncul dari orang yang sedang tidak puasa. Biqauli inni mru'un shaim, dengan mengatakan saya itu sedang puasa, ya. Jadi kalau ada yang mengajaknya gaduh, bilangin saya sedang puasa. Wa qala ba'dul ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan falyaqul dzalika bikalamin masmu', hendaklah dia ucapkan dengan ucapan yang terdengar. Jadi bukan ucapan dalam hati. Artinya ketika ada orang mencelanya, dasar ya kamu ayam misalnya, ya, dasar kamu monyet, maka untuk tidak membalasnya bukan artinya dia mengatakan saya sedang berpuasa. Dia hanya mengucapkan pada dirinya. Ya, dia hanya mengucapkan pada dirinya. Sebagian ulama mengatakan enggak seperti itu. Dia tidak harus berkata terhadap dirinya sendiri, bahkan dia harus berbicara, ngomong kepada orang yang melakukannya. Falyaqul dzalika bikalamin masmu', hendaklah diucapkan dengan ucapan yang didengar oleh orang yang mencela dia. Liyanjazir syatim wal muqatil, agar sebagai peringatan bagi orang yang melakukan pencelaan tersebut. Wa qala al-akharun fi nafsihi liyamna'aha min musyatamatil wa muqatalati. Ada juga yang mengatakan dia ucapkan untuk dirinya sendiri. Dia ucapkan dalam hati, dia bergumam dalam hati, saya sedang puasa, supaya dia tidak melawannya. Sebenarnya bagaimana sih? Falyaqul fa in qatalahu fa in sabba ahad aw qatalahu falyaqul inni mru'um shaim. Apabila ada orang yang mencelanya atau menggaduhinya, maka hendaklah dia ucapkan, dia katakan saya seorang yang sedang berpuasa. Apakah ucapan ini dia harus ucapkan dengan suara yang terdengar oleh orang yang mencela dia, ataukah dia ucapkan hanya di dirinya saja? Dia ucapkan hanya dalam hati untuk mencegah dirinya agar tidak melawan ataupun membalas perbuatan bodoh itu. Qultu, kukatakan al-awwal arjah wa awdah. Pendapat pertamalah yang paling kuat dan yang paling jelas. Apa tadi pendapat yang pertama? Diucapkan dengan ucapan yang didengar. Li'annal qaulul mutlaq la yakunu illa bil lisan. Karena ucapan itu secara mutlak tidak dikatakan kecuali dengan lisan. Ya, misalnya kalau kita katakan hendaklah kamu ucapkan. Ucapkan itu ini seperti kita bicara ini. Kalau ucapkan dalam hati itu tidak dikatakan ucapan. Karena kan falyaqul, hendaklah dia ucapkan. Kalimat hendaklah dia ucapkan itu adalah ucapan dengan lisan, bukan ucapan dalam hati. Demikian ikhwah. Wa amma ma fi nafsi fa muqayyadun biqaulihi al-muttafaqun alaih
Innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam yatakallam bihi au ta'malu bihi. Adapun ucapan dalam hati, kita bisa mengkaitkannya dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah memberikan kemaafan atas umatku, ma hadatsat bihi anfusuha, apa yang terbetik dalam hatinya, apa yang terjadi dalam hatinya, apa yang dia ucapkan dalam hatinya, malam yatakallamu bihi au ta'malu bihi, selama dia belum mengucapkan atau sebelum dia melakukan. Misalnya begini, ada orang yang mencela dia, dasar ya kamu monyet, dalam hatinya, artinya kamu juga, gitu kira-kira, kamu juga. Ini tidak ada dosanya. Yang seperti ini Allah akan maafkan. Atau mungkin dalam hatinya lebih parah lagi, dia katakan dia monyet, mungkin dalam hatinya kamu yang B2, B1 gitu semua disebutkan, yang anjingnya, yang babinya, gajahnya, jerapahnya, sebutnya semua dalam hatinya sebagai balasan. Tapi dia membalasnya dalam hati aja. Begitu kira-kira, ya, tidak diucapkan, maka tidak ada hukum. Ya, itu tidak ada hukum. Malam yatakallamu bihi, selama dia tidak ucapkan. Jadi ikhwah, hukum itu berlaku kalau sudah diucapkan, au ta'malu bihi, atau dia laksanakan. Itulah hukum. Baru dia berlaku. Dalam hatinya, artinya kubunuh ini. Ya. Itu enggak ada hukum ikhwah kalau teman kubunuh ini. Tapi kalau dia katakan kubunuh kau, ada hukum enggak? Hah? Ada hukum mengancam orang. Tapi dalam kubunuh, dalam hati tapi ini kubunuh, kucincang-cincang, ku masuk dalam goni, ku goreng misalnya begitu kan, semua diucapkan, tapi dalam hati semuanya dalam hati, maka ini tidak ada hukum karena masih semuanya dalam hati. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, maksud penulis di sini ya ingin menetapkan falyaqul inni shaim atau falyaqul inni mru'un shaim, hendaklah dia ucapkan saya itu sedang berpuasa. Nah, kalimat hendaklah dia ucapkan ini, apakah yang diucapkan ini maksud ngomong didengar oleh orang yang mencela, ataukah dia ngomong dalam hatinya? Maka penulis mengatakan yang rajih adalah bicara dengan suara yang didengar, bukan bicara dalam hati. Kenapa? Beliau berdalilkan dengan hadis ini, innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf terhadap umatku, ma hadatsat bihi anfusuha, apa yang terbetik dalam hatinya. Apa yang terbetik dalam hatinya. Sampai kapan? Malam yatakallamu bihi, sampai dia ucapkan, au ta'malu bihi, atau dia lakukan. Dia lewat misalnya di depan halaman orang, ternyata rambutan lagi merah, sebelahnya mangga, ya, lagi ranum-ranumnya. Dalam artinya kucuri lah ini, kucuri. Bahkan kalau dikatakan wallahi kucuri, tapi dalam hati aja, ya, maka itu semua nggak ada hukum. Ikhwah, kalau sampai seperti itu ada hukumnya, masya Allah, bahaya sekali. Tengkar suami istri dalam hati, cerai kau, tapi dalam hati jatuh talak. Demikian, ya, ini bahaya sekali ikhwah. Kalau seandainya ucapan dalam hati itu ada hukum. Demikian ikhwah. Jadi apa yang terbetik itu tidak ada hukum. Tapi ingat, dari hati itulah nanti akan masuk pada level kedua, yaitu perbuatan. Makanya selagi dia masih di hati, terbetik dalam benak, hilangkan, hapuskan. Misalnya antum tidak suka dengan orang, ada seseorang, dalam hati antum, kreak kali orang ini. Antum tahu kreak? Apa namanya bahasa Indonesia, bahasa fusahnya apa? Hah? Sok jago ya, sok jago. Orang Medan orang kreak. Sok jago, petantang petenteng, itu bahasa Medan juga, petantang petenteng itu ya. Mentiko. Mentiko. Baik. Jadi
dalam hatinya benci dengan orang ini, tapi masih dalam hati, maka itu semua belum ada hukum, masih dimaafkan. Tetapi kalau dia, tapi ingat ikhwah, itu kalau diperturutkan, itu panggilannya akan berbuat. Benci dia kan, maka udah kempeskan aja mobilnya. Nah, dikempeskan mobilnya, maka baru ada hukum. Tapi kalau ada niat-niat aja, nggak ada hukum. Demikian ikhwah. Jadi kalimat kalau bicara dalam hati itu disebut ma hadatsat bihi anfusuha, apa yang terbetik dalam hati. Adapun malam tatakallam, selama dia tidak bicara. Nah, berarti kan bicara inilah yang disebut dengan falyaqul inni shaim. Hendaklah dia katakan saya sedang berpuasa. Itulah dalil yang dijadikan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah dalam menetapkan bahwasanya kalimat falyaqul inni shaim itu diucapkan, didengar oleh orang yang kita ajak bicara, bukan hanya bicara untuk diri kita sendiri. Fatabayyan annal kalamal mutlaq la yaqau illa 'alal kalamil masmu'il mantuqi bi sautin wa harfin. Maka dari hadis ini jelaslah bahwasanya yang dikatakan ucapan mutlak itu adalah tidak akan dikatakan ucapan mutlak kecuali setelah dia mengucapkan kalimat yang didengar dengan suara dan huruf, barulah dikatakan itu kalam. Walidzalika fa inna haddal kalam 'inda ahli lughati huwal lafzul mufidul lima'na. Oleh karena itu batasan kalam, batasan yang dikatakan ucapan menurut ahli bahasa itu lafaz yang memiliki makna. Lafaz yang memiliki makna. Jadi kalau dikatakan ada orang mengatakan, kalau dikatakan kalam ini kan saya mau tidur, itu dikatakan kalam. Jumlah mufidah ataupun ucapan yang bisa difahami. Saya lapar, faham. Atau makanlah, faham. Itu sudah dikatakan sebuah kalam ataupun ucapan. Atau dikatakan jumlah dalam bahasa Arab. Taib. Adapun ucapan yang tidak difahami, ini tidak dikatakan kalam. Tidak dikatakan jumlah, tidak dikatakan kalimat. Misalnya antum ngomong dengan istri, "Adik, apa bang?" Maka itu nggak dikatakan kalam. Kenapa? Nggak paham maksudnya apa. Lagi gigawat atau ngapain? Apa bang? Apa? Walaupun dia berupa ucapan yang didengar, tapi ucapannya nggak bisa difahami. Itu bukan kalam namanya. Itu bukan dikatakan kalam. Jadi yang dikatakan kalam adalah ucapan yang ada maknanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qala Ibnu Malik fi alfiyatihi, berkata Ibnu Malik dalam kitab alfiyahnya, di Alfiyah Ibnu Malik, ini kitab yang terdiri dari 1000 bait syair yang isinya terkait dengan ilmu nahu. Apa kata beliau? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalam kita, ucapan kita adalah lafaz al-mufid, lafaz yang mufid, lafaz yang ada faedah, lafaz yang bisa difahami artinya. Kastaqim, seperti ucapan istaqim. Istaqim artinya luruslah, istiqomahlah. Ini kalau kalimat perintah kan cukup satu aja ya. Kita katakan minum dengan dengan intonasi, minum. Orang sudah paham, kita disuruh minum bukan suruh tidur. Ya kan? Bisa paham langsung. Kalau saya katakan seorang guru marah dengan murid-muridnya, mungkin ngobrol dari belakang. Dikatakan guru hanya dengan 6 huruf keluar, dia sudah paham maksudnya apa. Apakah kalimat keluar itu sudah merupakan sebuah kalimat? Udah, kalimat perintah. Hanya memang kalau mau dihaluskan, silahkan makan. Kalau kita katakan makan, itu sudah paham orang.
Ya kalau kita marah, silahkan kamu keluar, monggo gitu, nggak marah sepertinya. Tapi kalau keluar, itu artinya suatu kalimat perintah yang sudah bisa dipahami. Jadi kalamuna lafzun mufidun kastaqim, ucapan kita adalah lafaz al-mufid, lafaz yang mufid. Mufid itu yang ada faedah, lafaz yang ada faedah, lafaz yang bisa difahami maksudnya, maknanya. Kastaqim seperti kalimat istaqim, ya, berdiri, luruslah, istiqomahlah. Ismun wa fi'lun summa harfunil kalim, yaitu yang terdiri dari isim, fi'il dan huruf. Demikian ikhwah. Jadi dalam bahasa Arab itu ikhwah, kalam itu hanya terdiri dari tiga unsur. Kalau dia enggak huruf, maka dia isim, ya, kata benda, atau fi'il, ya, isim, fi'il, huruf. Fi'il ini artinya kata kerja, ya, kata kerja. Seperti memakan, makan apa? Harus ada bendanya. Makan kulang kaling misalnya. Nah, kulang kaling itu merupakan ismun. Demikian. Saya makan di sekolah. Saya makan di sekolah. Saya apa? Isim, kata benda. Makan fi'il, yaitu kata kerja. Sekolah isim, yaitu kata benda. Tapi di situ ada di. Nah, di ini dikatakan huruf. Ya, di ini dikatakan huruf. Karena saya makan sekolah, itu lain lagi ceritanya. Harus ada di-nya, menunjukkan tempat. Demikian. Jadi hanya ada tiga. Jadi seluruh bahasa Arab itu hanya tiga, isim, fi'il dan huruf. Wa hadha yaruddu 'ala al-asy'ariyah al-mubtadi'ah alladhi qalu bil kalamin nafsi fatadabbar. Ini merupakan bantahan terhadap mazhab Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan ucapan itu ucapan di dalam hati, bukan ucapan yang diucapkan. Demikian. Fatadabbar, silahkan kalian pelajari. Demikian ikhwah. Makanya dalam fikih ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah, dikatakan membaca Al-Fatihah itu bukan membaca dalam hati, dan termasuk kesalahan dalam sholat kalau kita membaca dalam hati. Jadi gini, kita kan disuruh mengucapkan Allahu Akbar, bukan? Jadi gimana? Ya ada lisannya, ada kumat kamitnya. Allahu Akbar. Minimal didengar dengan kita sendiri, dengan sangat halus. Allah. Jadi bukan dia baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dia gini, enggak bisa ikhwah. Berarti dia enggak sedang baca. Itu kan baca dalam hati. Jadi bagaimana? Dia dilisankan. Alhamdulillah. Qiyamidin. Iya kan. Ah, itu ikhwah. Apa fungsinya ikhwah di antara faedahnya? Kita tidak akan bisa membaca terlalu cepat. Secepat-cepat antum, kalau dilisankan nggak cepat. Tapi coba diam, nggak pakai lisan, udah amin aja tiba-tiba itu. Cobalah. Sama dengan kalau kita zikir setelah sholat. Secepat-cepatnya kalau kita dengan lisan dia nggak cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan cepat. Subhanallah, nggak bisa kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi coba dengan enggak lisan, dalam hati aja. Oh, ini yang sering kita lihat gini. Itu enggak bisa diikuti dengan lisan ini. Enggak bisa. Nah. Coba perhatikan, jangan-jangan antum termasuk. Termasuk, karena enggak sadar gitu kan? Termasuk. Kenapa enggak dilisankan? Ikhwah enggak terikut dengan lisan kayak gini. Yakinlah, enggak terikut. Nih ya, subhanallah, 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 subhanallah. Makanya nanti kalau ada yang kita dengar sin aja semua. Gara-gara itu ikhwah. Jadi ucapkanlah. Cepat tidak apa-apa, tapi cepatnya cepat yang ada makna lah ya. Cepat yang ada makna. Cepat yang enggak ada makna dengan lisan itu yang kita katakan tadi. Seolah-olah bahasa Arab sin semua. Itu ikhwah ya. Jadi diucapkan ketika sujud. Semua bacaan salat itu diucapkan dengan lisan. Ya, hanya ada ucapan yang sir, ada yang
dijaharkan. Jangan yang sir dijaharkan. Sering kan kita lihat, kita dengar bapak-bapak lagi salat zuhur, alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini jahar apa sir sekarang? Semasjid dengarnya ikhwah, semasjid. Itu sudah jahar. Ya, itu sudah jahar. Baik. Kita lanjutkan. Yang kelima, wa min adabis shaim idza syutima aidan, di antara adab orang yang sedang berpuasa apabila dia dicela, in kana qa'iman falyajlis, kalau dia sedang dicela orang, dia sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasabbu, apa ini ya, la tasabbah. Situ apa bacaannya? La apa? Tasabbah. Berarti saling ya. Saling berarti. La tasabbah anta shaim. Janganlah kamu mencela sementara kamu sedang berpuasa. Fa in sabbaka ahadun, kalau ada orang yang mencelamu, faqul, katakan inni shaim, saya sedang puasa. Wa in kunta qa'iman falyajlis, apabila kamu sedang berdiri maka silakan duduk. Jadi kalau kita sedang berpuasa dicela orang, kita sedang berdiri, silakan duduk. Itu salah satu cara untuk meredakan. Makanya ikhwah, Rasulullah katakan ya, apabila untuk salah satu antisipasi agar kita bisa meredakan amarah, Rasulullah katakan apabila kamu marahnya sedang berdiri maka silakan duduk. Kalau duduk juga tidak bisa maka silakan tidur. Itu ikhwah, untuk meredakan amarah. Makanya cenderungnya kita, kalau kita marahnya sedang duduk, cenderungnya kita berdiri. Kalau sudah berdiri maka bertambah marah, dikejar bisa itu. Demikian. Misalnya nih, kita lagi di jalan, disenggol orang itu, kadang lagi duduk nih, baik nyetir maupun naik sepeda motor, disenggol orang. Udah panas kan? Panas. Kalau dicagakkan itu sepeda motor, kita berdiri, jadi itu. Kalau yang naik mobil turun dari mobil, tegak dia kan, jadi itu. Tapi kalau dia masih duduk, si jengkel-jengkel, masih duduk ini, ya, tidur kan nggak bisa. Demikian, masih duduk, itu masih terkendali. Tapi kalau berhentikan berdiri dia, udah bertambah. Itu biasanya jadilah perkelahian di pinggir jalan. Demikian, buat macet biasanya. Demikian ikhwah. Jadi itu salah satu cara untuk meredam amarah. Demikian ikhwah. Baik, kita masuk dalam bab berikutnya. Babu taghlid tahrimil jima' fi shaumi wa biyanu annahu mufsidun lahu. Bab sangat diharamkan hubungan suami istri ketika sedang berpuasa dan penjelasan bahwasanya itu dapat membatalkan puasa tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, halaktu ya Rasulullah, hancur aku ya Rasulullah, ya celakalah aku ini ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakak, kata Rasulullah, apa yang membuatmu hancur? Qala waqa'tu ala imraati, aku lakukan hubungan intim dengan istriku fi Ramadan, di siang hari Ramadan. Qal hal tajidu ma ta'tiqu raqabah, tu'tiqu raqabah, kata Rasulullah, oh begitu ceritanya. Jadi sahabat ini datang, ya Rasulullah, hancurlah aku ini, hancur. Kenapa kamu hancur? Aku lakukan hubungan intim dengan istriku. Demikian ikhwah. Makanya yang mau nikah itu jangan di bulan-bulan Sya'ban. Itu lagi panas-panasnya itu. Nikahlah di bulan Syawal. Jadi lewatkan dulu Ramadannya. Ya kalau baru nikah tahu sendirilah gimana kan? Ya pantang kesenggol, jadi senggol, jadi demikian. Namanya juga lagi apa, bahasa kita tuh kemaruk ya. Lagi kemaruk, lagi apa namanya? Lagi dapat mainan baru yang belum pernah dia dapat di sebelumnya. Kecuali yang sudah pengalaman sebelumnya, lainlah ceritanya kan. Dia bisa lebih tenang,
Yang bagi-bagi yang baru nikah, belum pernah nikah, ini permainan baru yang belum pernah ada. Yang sebelumnya dia hanya menghayal-hayalin saja. Ini sangat menjadi kenyataan. Demikian. Nikah di bulan Sya'ban akhir, bentar lagi Ramadan. Jadi itu nanti. Ya, mendingan suruh pergi ke rumah mertuanya dia rumah orang tuanya itu. Untuk menjaga. Demikian ikhwah. Ya. Jadi laki-laki ini, sahabat nih mengatakan, Rasulullah, aku lakukan hubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Gimana ini? Hancurlah ini. Kata Rasulullah, apakah kamu punya dana untuk, apakah kamu punya seorang hamba sahaya yang bisa kamu merdekakan? Atau bisakah apakah kamu memiliki dana yang bisa memerdekakan seorang hamba? Kata sahabat ini, enggak ya Rasulullah. Qala hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kalau enggak bisa, apakah kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia katakan, qala la, enggak. Ya bahasa kita, sedangkan yang sebulan aja kayak gini jadinya, ditambah yang 2 bulan. Bisa enggak kelar-kelar 2 bulan? Kan 2 bulan itu kan berturut-turut, enggak bisa dicicil. Ya. 2 bulan itu berturut-turut, nggak bisa dicicil. Demikian. Ini sebulan berturut. Ramadan kan sebulan berturut-turut. Sebulan berturut-turut saja sebegini jadinya. Bagaimana kalau 2 bulan? Bisa nggak kelar-kelar gitu kan? Nggak sanggup ya Rasulullah. Qala hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Oke, kalau begitu, apakah kamu punya dana untuk memberikan makan 60 fakir miskin? Qala, kata laki-laki ini, enggak juga, enggak sanggup. Qala summa jalasa. Kemudian laki-laki ini pun kemudian dia pun duduk. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu keranjang atau satu rangkai, satu tandan korma. Qala tasaddaq bihadza. Kalau begitu, kalau kamu enggak punya uang untuk memberikan fakir miskin makan 60 orang, udah Rasulullah ambil korma, udah ini kamu kasih makan orang fakir miskin. Begitu Rasulullah SAW sangat sayang dengan umatnya. Ya, memerdekakan hamba nggak bisa. Puasa 2 bulan nggak sanggup. Memberi makan fakir miskin 60 orang juga nggak sanggup. Akhirnya Rasulullah katakan, udahlah, ini saya punya kurma, kamu beri makan fakir miskin dengan kurma ini sebagai penebus kesalahan dia. Kata laki-laki ini, qala afqaru minna, ya Rasulullah, apakah kurma ini kuberikan kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Fama baina labitaiha ahlul baiti ahwaju ilayya minna. Ya Rasulullah, kalau yang lebih fakir dari kami nggak ada. Di kota Madinah kami paling fakir. Demikian, nggak ada yang lebih fakir dari kami. Insya Allah ya, dia paling fakir, tapi syahwatnya luar biasa juga. Itu menunjukkan semangat itu, ikhwah. Semangat. Sering kita dengar sahabat, dia nggak punya apa-apa, tapi semangat nikah, gitu kan? Yang kisah dia hanya punya kain sarung. Rasulullah, udah kain sarung ini saja kain sarung ini saja jadi maharnya. Semangat untuk menikah. Kita sekarang udah nikahnya udah kendur semangatnya. Ya, harus disemangatkan lagi. Terutama yang belum. Kalau yang sudah yang sudah ditimbang-timbang dulu. Boleh silakan, tapi timbang-timbang. Ya, timbang-timbang. Kalau dia bisa nikah 2, maka lebih besar pahalanya ketimbang nikah 1. Ya, karena kan lebih berat. Dia mempertanggungjawabkan 2 orang wanita. Begitu ikhwan, 2 orang wanita. Berarti kan lebih berat. Sesuatu yang lebih berat tanggung jawabnya, berarti lebih besar pahalanya. Jadi kalau antum mau kepingin lebih besar pahala dalam rumah tangga, nikahlah lebih daripada 1, 2, 3 atau 4. Kalau hanya buat kacau, 1 aja. Taib. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Afqaru minna, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ini kuberikan orang yang lebih fakir dari kami.
Iya, mungkin gitu. Iya, lebih fakir. Enggak ada lebih fakir. Kami paling fakir, kata sahabat ini. Fadhahikan Nabi hatta badat an yabuhu. Mendengar itu Rasul tertawa, sama-sama macam antum tadi. Tertawa. Sampai terlihat gigi gerahamnya. Summa qala, lantas beliau mengatakan, "Idhab wa at'im ahlak." Udahlah kalau gitu, ambillah ini dan kasih makan keluarga. Jadi sebenarnya Islam itu ikhwah, walaupun dia punya standar hukum, ada aturan, tetapi ketika aturan ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang, dia mendapat dispensasi. Tapi dalam keadaan mampu nggak boleh. Ya. Seperti misalnya salat pada dasarnya berdiri. Hingga Rasulullah katakan, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri, ya pada dasarnya kan kita bisa berdiri. Tapi dalam kondisi tertentu terkadang orang nggak bisa berdiri. Mungkin dikatakan sakit, atau asam uratnya naik, atau lagi stres, atau lagi stroke. Mau tidak mau dia tidak harus sholatnya duduk. Fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak sanggup, ya duduk. Kan luar biasa ikhwah Islam ini. Jadi bukan sholatlah kamu berdiri. Apapun yang terjadi kamu harus berdiri. Nggak bisa berdiri. Kalau nggak batal sholatmu. Nggak begitu. Ya, tidak begitu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itu semua, segala hukum yang ada dalam syariat kita itu semua terkait dengan kemampuan. Tetapi pada dasarnya semua hukum Islam, aturan Islam dari A sampai Z, pada dasarnya semuanya itu sanggup dilakukan oleh manusia. Nggak ada satu hukum pun, satu peraturan pun dalam Islam yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Semuanya sanggup. Hanya memang dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang tidak sanggup. Memang betul-betul nggak sanggup. Kalau tidak sanggup, maka Islam memberikan dispensasi. Demikian ikhwah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Itulah ikhwah. Itulah standar hukum Islam tadi. Namun ingat, semua peraturan Islam, semua aturan Islam tidak ada yang tidak sanggup dilakukan manusia. Gak ada. Semuanya sanggup. Apapun dia. Ya. Bedakan kalau kita lihat ada aturan-aturan agama yang lain, ada hal-hal yang di luar akal kita. Ya. Di luar akal. Islam enggak, semuanya cocok dengan fitrah manusia. Taib. Selanjutnya ikhwah, min fikhil bab, di antara fikih bab, al-jima' muftirun, bahwasanya hubungan suami istri itu dapat membatalkan puasa. Kat-ta'ami wasyarabi, seperti makan dan minum. La khilafa baina ahli ilmi fi dzalik. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Masalah makan, minum, hubungan intim merupakan pembatal puasa, sepakat para ulama. Tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi Zadil Ma'ad, berkata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadil Ma'ad, wal Qur'anu dalun annal jima' muftirun. Quran menunjukkan, membuktikan bahwasanya hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Kal akli wasyarab, sama seperti makan dan minum. La yu'raf fihi khilaf. Tidak pernah ada diketahui adanya perbedaan pendapat di sini. Qala Syaukani fid dararil mudiah, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Dararul Mudiah, jima'un la khilafun annahu yubtilus siyam. Hubungan suami istri tidak ada perbedaan pendapat dapat membatalkan puasa. Idza waqa'a min 'amidin, jika terjadi dengan sengaja. Jika terjadi dengan sengaja. Berarti ikhwah, amma idza waqa'a 'ala nisyanin. Adapun jika terjadi karena lupa. Ya. Fa ba'du ahli ilmi alhaqahu min aqlin aw syarabin nasyan. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan dia itu sama seperti makan dan minum karena lupa. Demikian, sebagian aja berarti. Sebagian lagi nggak bisa. Kalau makan minum lupa, oke. Tapi hubungan intim lupa, kok bisa? Itu dia, kok bisa? Karena kan kalau makan kita sendiri.
Kalau hubungan ini kan ada dua orang, nggak mungkin ada sendiri. Hubungan suami istri tapi sendiri. Nanti juga hubungan suami istri pasti ada dua orang minimal. Maksimal juga ya, nggak ada yang minimal. Demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan, kalau makan dan minum ada lupa, ya, ada lupa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang makan dan minum karena lupa, fa innama falyutimma shaumah, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sungguhnya dia sedang diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutkan puasanya. Tetapi hubungan suami istri lupa, bisa nggak kira-kira lupa atau tak sengaja? Hubungan suami istri tapi nggak sengaja di siang hari Ramadan. Nah, ada kemungkinan, tapi memang kemungkinannya kecil. Beda dengan makan dan minum. Saya tanya ini, adakah di antara antum yang sejak dia puasa gak pernah lupa sama sekali? Ada? Sama sekali gak pernah lupa. Seumur umur selama saya puasa gak pernah saya lupa. Ada? Berarti semua pernah lupa. Iya, pernah lupa kan? Emang enak pas lupa itu emang. Itu dia. Artinya semua kita mengalami lupa. Demikian ikhwah, ya. Dan puasanya lanjut. Saya pernah lupa baru-baru ini waktu kemarin itu puasa apa kemarin? Puasa Syawal. Dari rumah puasa sampai Masjid Muwahhidin, minum Coca-Cola, makan gitu kan. Suguhkan syekh lagi juga minum, Masya Allah. Terakhir saya kan tapi udah selesai semua baru teringat, Masya Allah dia. Udah selesai semua baru teringat. Tadi kan saya puasa, ya udahlah. Ya. Alhamdulillah. Demikian ya. Jadi kalau memang lupa. Lupa itu kan nggak bisa disetel. Nggak bisa. Saya Ustadz kalau siang hari bisa lupa. Nggak ada itu ceritanya. Nggak ada jadwal orang lupa. Lupa tuh nggak sengaja. Nah, permasalahannya sekarang kalau makan minum oke lah. Semua kita pernah mengalaminya. Masalahnya adalah hubungan intim lupa atau nggak sengaja di siang hari Ramadan. Bisa nggak kira-kira? Ada kemungkinan bisa ya? Ada, tapi memang kemungkinan sangat kecil. Ya, kemungkinan sangat kecil. Dik, kita kan puasa. Tadi awak ingat bang, nggak bisa kalau begitu. Demikian ya ikhwah. Ya, jadi kemungkinannya kecil, tapi ada kemungkinan. Kalau suami istri lupa, ya lupa. Atau kadang nggak tahu misalnya ini hari Ramadan, sudah masuk Ramadan, demikian. Atau mungkin mereka suami istri terbiasalah kalau hari biasa lakukan itu di pagi hari pada subuh. Ini kan di awal-awal Ramadan penyesuaian. Ya, terjadilah sudah selesai. Ini kan Ramadan kan, Dik? Iya betul bang. Jadi gimana? Lanjutlah udah. Ya, mandi dan lanjutkan. Demikian. Qultu wa dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah. Aku katakan hal ini bisa dibuktikan baik dari kitab maupun dari sunnah. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan kalian lakukan hubungan dengan istri kalian dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jadi awalnya ikhwah Ramadan itu ketika masuk Ramadan tidak dibolehkan lakukan hubungan suami istri baik siang maupun malam. Kemudian muncul perubahan hukum, fal ana bashiruhunna, sekarang bolehkan. Jadi kalau berubahlah hukum, kalau malam dibolehkan, tapi kalau siang baru tidak dibolehkan. Itu menunjukkan bahwasanya hubungan intim itu siang hari Ramadan dapat membatalkan puasa. Selanjutnya fa'udhina fil mubasyarah. Dan sejak turunnya ayat ini Al-Baqarah ayat 187, maka diizinkan untuk melakukan hubungan. Fa'uqila min dzalika anna siyama minal jima'i wat ta'am wasyarab. Maka bisa difahami bahwasanya berpuasa itu berpuasa menahan diri dari hubungan intim, makan dan minum. Wa qaulu sallallahu fil hadisil qudsi fil hadisil qudsi wa hiya riwayatul Bukhari.
Adapun ucapan Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, di mana orang yang sedang berpuasa itu, ini puasa berbicara. Mana Allah mengatakan bahwasanya dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya dikarenakan aku, kata Allah. Fatabayyana anna siyama min at-ta'ami wasyarab al-jima'. Maka jelaslah di sini bahwasanya berpuasa itulah berpuasa menahan diri dari hubungan intim, makan dan minum. Wallahu alam. Nomor 2, man afsada siyamahu bil jima'. Barang siapa yang membatalkan, merusak puasanya dengan hubungan intim, fa alaihil kafaratul mughalladzah, maka dia wajib untuk melaksanakan kafarah yang sangat berat. Wa hiya itqu raqabah, yaitu memerdekakan hamba. Fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau enggak dapat, kalau dia tidak mendapatkan hamba sahaya, dia punya dana ini, tapi kemana mau dicari? Seperti sekarang kita mau cari budak-budak, enggak ada. Malaysia lah ada budak-budak nyebrang jalan, itu anak-anak artinya. Ya, hamba sahaya enggak ada sekarang ini. Di mana mau kita cari? Berarti enggak sanggup. Banyak pun dana kita, kalau kita mau cari budak-budaknya enggak ada, nggak bisa berarti fa'ilam yajid, kalau nggak dapatkan hamba sahaya maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati fa'ita'amu sittina miskina, kalau nggak sanggup juga berarti dia harus memberi makan 60 fakir miskin. Wahia ala tartib la ala takhir, ini menunjukkan urutan bukan pilihan. Jadi misalnya begini, seorang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan, maka dia harus melakukan sesuai dengan kesanggupan dan tertib. Pertama, hamba sahaya. Nggak ada, berarti dia harus coba puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, baru dia memberi makan fakir miskin. Jadi bukan dari awal sudah main pilih dia, udah saya fakir miskin aja, nggak begitu. Ya, jadi dia harus at-tertib, urutannya harus sesuai. Kalau dia sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak boleh memberi makan fakir miskin 60 orang. Itu ikhwah, nggak boleh, karena dia sanggup untuk berpuasa. Kalau di sana ternyata ada hamba sahaya, maka dia nggak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau di sana ada hamba sahaya. Jadi dia harus lakukan secara urutannya. Kalau yang pertama memerdekakan hamba nggak sanggup, boleh masuk pada urutan kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup 2 bulan berturut-turut, maka silakan dia baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Nomor 3, wa alaihil qada liwurudi ba'di riwayati, dan selain dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ditambah satu lagi, apa itu? Dia harus mengkodonya. Nah, itu dia. Jadi bukan puasa 2 bulan itu sebagai kodo, bukan. Puasa 2 bulan hukuman, kodo sebagai pengganti yang sudah dia batalkan. Itu. Jadi ada 2 di situ ya, mengkodo dan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Anna rajulan ja'a ila Nabi sallam waqa'a bi ahli fi Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari Ramadan. Fadzakarul hadis, lantas disebutkanlah hadis. Wa qala fi akhirih, dan disebutkan di akhir hadis, fasum yauman wastaghfirillah. Puasalah kamu 1 hari dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Adapun paragraf berikutnya itu membicarakan tentang penetapan bahwasanya hadis fasum yauman, puasalah 1 hari, wastaghfirillah, dan beristighfar pada Allah, ini untuk menguatkan bahwasanya tambahan ini tambahan yang sahih yang bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Jadi untuk orang yang melakukan hubungan intim dan dia berpuasa, di samping dia berpuasa berturut-turut, dia harus tambah 1 lagi puasanya dengan niat mengganti puasa yang sudah dia batalkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Beda halnya dengan bayar fidyah. Fidyah misalnya seorang yang misalnya sakit misalnya. Sakit atau dikarenakan tua tidak sanggup lagi puasa, maka dia bayar fidyah. Dan apakah harus mengqadha? Enggak harus mengqadha.
bayar fidyah aja cukup. Demikian. Ya kalau dia sanggup mengkodo berarti ya puasa aja tuh 1 bulan. Kenapa harus mengkodo kan? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Orang yang sakit, yang pada waktu sakit dia seminggu nggak bisa puasa, kemudian di luar Ramadan apa yang dia lakukan? Bayar fidyah? Enggak, mengkodo. Demikian. Jadi kalau bayar fidyah, kodo ya kodo. Tapi untuk ini dia harus melaksanakan kafarah plus mengkodo puasanya. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang hadir silahkan bertanya, bagi para pemirsa yang ada di tempat masing-masing, jika ada pertanyaan silahkan Anda boleh kirim pertanyaan Anda melalui via WhatsApp dengan nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau langsung juga boleh di nomor 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Silakan aja. Ya. Ya. Kita berbuka dengan itu. Berarti sudah azan maghrib. Iya. Bagus juga pertanyaan ini. Berbuka biasa berbuka dengan kurma manis kan. Ini berbuka dengan kelezatan. Berbuka dengan hubungan intim. Berarti kan sebelum maghrib sudah siap-siap itu ya. Iya kan? Begitu Allahu Akbar, cat gitu. Astagfirullah. Boleh nggak? Boleh, silakan. Kita berbuka dengan apa saja yang bisa membuka puasa kita. Boleh, silakan. Ya, nggak ada masalah. Tapi bukan disunahkan. Karena biasanya orang puasa itu lemas. Ya, ini kok puasa semakin jago dia. Demikian. Makanya kan Rasulullah katakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda yang sudah sanggup puasa, yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah dapat lebih menjaga kehormatan dan lebih dapat menundukkan pandangan. Faman lam yastati', kalau dia nggak sanggup, maksudnya dia nikah sanggup, kawinnya sanggup, hubungan jimanya sanggup, tapi nggak sanggupnya nggak bisa memberikan nafkah, belum punya penghasilan. Faman lam yastati', barang siapa yang nggak sanggup, fa alaihi bisyam, hendaklah dia puasa. Jadi fa innahu lahu wija, puasa itu merupakan pengendali syahwat. Jadi orang yang berpuasa itu terkendali syahwatnya. Ya, orang yang berpuasa terkendali syahwatnya. Demikian ikhwah. Ya, namanya nggak makan, lemes kan. Demikian ikhwah. Walaupun ada juga orang-orang walaupun lemas, badannya yang lemas, tapi yang satu tuh nggak lemas-lemas dia. Ada yang seperti itu. Demikian ikhwah. Ya, ada yang sakit, badan sakit, pegal-pegal, tapi yang itu nggak pegal. Ada yang seperti itu. Jadi ikhwah, kalau umumnya dengan orang berpuasa, dia lapar, yang dia inginkan itu makan, bukan hubungan intim. Namun begitupun, ya, kalau dia mau berbuka seperti itu dengan hubungan intim, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Udah pernah coba, Pak? Oh. Persiapannya lama itu. Iya, saat maghrib terlambat. Ya sudah sedia, air panas sudah siap lah semua, artinya begitu. Ya berarti ya harus gerak cepat lah kan, seperti gerak cepat lah, set, jadi gitu kan, mandi gitu. Jadi maghribnya nggak terlambat. Demikian. Karena kan mandi wajib itu kan tidak harus pakai sabun, keramasan gitu kan. Dengan wudu, kemudian dan seterusnya. Ya yang penting dia guyur, insya Allah udah jadi. Demikian. Ada lagi? Ya. Bukan mengganti puasa 2 bulan.
Ya, kafaroh. Nah. Oh, apakah mengkodonya dulu gitu ya? Apakah dikodo dulu? Iya, terserah. Mau dia mengkodo dulu atau dia puasa 2 bulan dulu, terserah. Karena dua-duanya sama-sama wajib. Dua-duanya sama-sama wajib. Silakan. Mau dulu, kodo dulu baru dia 2 bulan atau 2 bulan dulu baru mengkodo. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang Shaum Arafah, apakah dilaksanakan berdasarkan tanggal 1 Dzulhijjah di negara kita atau saat wukuf Arafah di Saudi, padahal Saudi Indonesia selisih 4 jam. Ikhwah, masalahnya bukan masalah selisih 4 jam atau enggak 4 jam. Masalahnya adalah apakah hilal sudah terlihat atau tidak. Kemarin ya dalam sidang isbat di Indonesia itu ada muimkan ru'yah, di mana hilal itu tidak mungkin untuk dilihat karena derajatnya masih sangat minim, gak bisa dipandang mata. Tetapi di Saudi Arabia itu sudah muncul, sudah bisa dilihat, ya sudah bisa dilihat. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, karena kan bedanya 4 jam, ya. Ketika di Indonesia masih sekian derajat, di Saudi 4 jam kemudian kan sudah naik dia. Nah, demikian. Jadi dalam masalah ini ya biasa perbedaan-perbedaan seperti itu. Terus kita puasa Arafahnya gimana? Ya. Kita puasa Arafahnya bagaimana? Apakah kita puasa Arafahnya itu sesuai dengan saat orang wukuf di Arafah, hari orang wukuf di Arafah, ataukah disesuaikan dengan tanggal tanggal 9-nya? Apakah puasa Arafah itu disesuaikan dengan tanggal ataukah wukuf? Karena bagaimanapun adanya perbedaan tanggal wukuf, ya. Kalau di sana wukufnya tanggal 9, hari wukufnya orang-orang haji di sana tanggal 9, kita di sini masih tanggal 8. Itu bagaimana? Ini masalah perdebatan sampai sekarang ikhwah di antara para ulama. Kalau lajnah daimah mereka memberikan fatwa, ya puasa Arafah itu terkait dengan orang Arafah. Demikian. Tapi masyayikh yang lain seperti Syekh Utsaimin dan lain-lainnya, beliau lebih cenderung pada disesuaikan dengan tanggal setempat. Dengan tanggal setempat. Jadi kalau tanggal setempatnya itu tanggal 9, ya sudah dia laksanakan tanggal 9 seperti kita sekarang ini. Nanti di Saudi Arabia tanggal 9-nya itu hari Selasa. Kita di Indonesia tanggal 9-nya hari Rabu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, kalau kita lihat penentuan tanggal 9, kapan kita tahu tanggal 9 itu? Ketika kita tahu tanggal 1-nya. Ya. Ketika kita tahu tanggal 1-nya. Karena kalau yang di akhir ikhwah, yang di akhir itu bisa 29, bisa 30. Kalau nggak kelihatan hilal, fa in humma alaikum, kalau seandainya hilal nggak kelihatan, faqmilu iddata salasin, maka sempurnakanlah tanggal kalian menjadi 30, genapkan 30. Demikian. Itu kan di akhir, tapi di awal ini terkait dengan terlihat hilal. Ya, terlihat hilal. Jadi tanggal 9 itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, terkait dengan kapan kita mulai di tanggal 1-nya. Ya. Dan hukum 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu juga terkait dengan tanggal ini. Demikian. Ya. Jadi itulah yang harus diperhatikan. Allahu a'lam bishawab. Memang kalau kita lihat lebih mudahnya mengamalkan itu disesuaikan dengan tanggal setempat. Karena dengan demikian kita lebih mudah untuk memulai amalan-amalan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang Rasulullah katakan bahwasanya tidak ada satu amalan kebaikan, amalan soleh yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan lebih
lebih utama daripada jihad fisabilillah. Beliau katakan walal jihad fisabilillah, bahkan lebih utama ketimbang jihad fisabilillah. Kecuali kalau seorang yang pergi jihad dia tidak pulang membawa dirinya dan hartanya, artinya dia tewas. Kalau itu nggak bisa disamakan, tetap lebih tinggi dibandingkan amal soleh. Itu kan terkait dengan tanggal. Demikian ikhwah. Sehingga dengan sesuaikan dengan tanggal setempat, kita bisa tahu tanggal 9-nya dan bisa tanggal 10-nya. Nah, permasalahannya kalau kita ikut Saudi, nanti tanggal 9-nya di hari Selasa, terus hari rayanya tanggal berapa jadinya? Ya, kalau tanggal 9-nya hari Selasa, harusnya hari Rabu hari rayanya. Sementara Rasulullah katakan sumu yauman tasumun waftiru yauman tuftirun wal adha yauman tudahun. Berpuasa di hari orang ramai berpuasa, beridul fitri di hari orang-orang ramai beridul fitri, dan beridul adha di hari orang ramai-ramai beridul adha. Jadi itu keserempakannya. Allahu a'lam bissawab. Jadi terkait dengan tanggal itu akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Gimana? Dan itu seumur hidup. Ya. Tapi beberapa tahun ini kondisinya stabil. Ya. Pada saat puasa Ramadan, ibu itu pengen puasa, tapi dokter melarang pada saat cuci darah jangan puasa. Jadi pada saat cuci darah itu beliau nggak puasa. Ya. Tapi hari-hari setelahnya puasa. Nah, apakah yang pada saat hari beliau mencuci darah itu diqadha atau bisa berfidyah? Karena ibu ini kalau di luar Ramadan agak susah untuk puasa karena temannya nggak ada. Oh, karena temannya nggak ada. Antum temanilah. Istilahnya nuansa puasanya itu nggak kuat seperti di Ramadan. Iya. Jadi ikhwah, kalau seorang yang sakit yang masih membuat dia masih bisa untuk berpuasa, maka dia mengqadha. Ya, seperti tadi, dia kalau sakit ginjal akut, kemudian disarankan dokter jangan berpuasa ketika cuci darah. Berarti ketika tidak cuci darah, dia bisa puasa, maka dia harus berpuasa, mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika cuci darah. Tapi dia kalau di luar Ramadan dia nggak bisa berpuasa karena nggak banyak orang puasa. Nah, itu bukan satu alasan. Ya, dia harus bisa berpuasa karena itu sebuah kewajiban. Ya, itu sebuah kewajiban. Berarti bukan dikarenakan dia nggak sanggup, dikarenakan memang nggak ada kawannya untuk berpuasa. Dan itu bukan sebuah alasan. Dia tetap harus mengqadha puasanya di saat dia sanggup untuk mengqadha. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya selama hampir 15 tahun dan sang suami suka merajuk karena beda pendapat dengan istrinya? Maksudnya nanya hukum apa ini? Ya, kalau seandainya seorang suami gak memberikan nafkah dan istrinya menuntut nafkah, ya mau gak mau suami harus memberikan nafkah. Jadi gimana ya, kerja apa yang bisa, karena itu hak istri. Tapi kalau istrinya mengatakan gak apa-apa, abang di rumah aja, gak usah kerja, kita di rumah aja sama-sama, sulit berpisah, ya udah. Sulit berpisah, mungkin stoknya masih banyak kan. Demikian, karena itu kan hak istri, hak istri. Kalau istri rela dia tidak diberi nafkah, udah aman. Antum pun misalnya kalau ada istri, udah bang, abang gak usah kasih nafkah saya, jadi udah untuk abang aja. Bagus sekali, alhamdulillah. Demikian, karena itu hak dia. Jadi suami nggak memberi nafkah 15 tahun. Kalau istri nggak menggugat, nggak ada masalah. Tapi kalau istri menggugat dan dia menggugat cerai gara-gara dia tidak diberi nafkah 15 tahun, ya, jangankan 15 tahun, setahun pun sudah bisa. Kalau di sigho ta'liq yang biasa dibacakan para suami baru,
ya 3 bulan berturut-turut, 3 bulan 4 bulan ya si Ta'liq itu. Mana ini baru-baru nikah? Udah lama semua ya. Demikian 4 bulan atau 3 bulan, maka kemudian si istri melaporkan ke Kementerian ke Pengadilan Agama dengan membayar 10.000. Masya Allah murah kali pokoknya. Dengan memberi 10.000, maka jatuhlah talak. Begitu ikhwah, 3 bulan. Ya. Tapi kalau si istri nggak ada menggugat, nggak ada mempermasalahkan, ya nggak apa-apa. Ya, dia nggak menuntut. Jadi dalam masalah ini hukum asalnya ya suami wajib memberikan nafkah. Ya, suami wajib memberikan nafkah. Kalau dia nggak memberikan nafkah dan istri ridho tak diberikan, dia nggak berdosa. Tapi kalau istrinya nggak ridho, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Hukumnya jelas nggak boleh. Kemudian suami suka merajuk karena berbeda pendapat dengan istrinya. Para suami janganlah merajuk-rajuk macam cewek aja. Ya. Kalau masa perbedaan pendapat biasalah dalam rumah tangga. Yang penting datanya ada enggak? Begitu. Ya, datanya ada apa enggak? Kalau masing-masing punya data ya sudah harus sama-sama legowo. Tapi para ulama mengatakan ikhwah, kalau ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, misalnya masalah cadar. Istri meyakini cadar itu wajib, suami meyakini cadar itu sunnah, maka dia harus mengikuti mazhab suaminya. Ya, dia harus mengikuti mazhab suaminya. Atau sebaliknya, istri mengatakan sunnah, suami mengatakan wajib, maka dia mengikuti mazhab suaminya. Jika memang itu memang perbedaan pendapat yang kuat. Tapi itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.